Diam sejenak sebelum kamu melanjut membaca atau mendengar kata-kata ini. Ada sesuatu yang perlu kamu sadari. Tidak semua orang sampai pada malam seperti ini. Banyak yang hidup, bekerja, tertawa, berbicara, namun tidak pernah benar-benar tiba pada titik di mana dirinya dan takdirnya saling bertatap muka. Tapi kamu berbeda. Kalau kata-kata ini sampai kepadamu malam ini, itu bukan sekedar algoritma, bukan kebetulan, bukan waktu luang. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lama menunggu momen ini, dan bagian itu sekarang mulai bergerak, berlahan, tenang, tapi pasti. Inilah saat dimana kamu akhirnya menjadi orang yang mereka sumpahi tidak akan pernah kamu jadi. Coba rasakan kalimat itu. Jangan hanya memahaminya. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu mendengar bisikan yang sama. Tidak mungkin. Kamu terlalu ini. Kamu kurang itu. Kamu bukan siapa-siapa. Mereka tidak selalu mengatakannya dengan suara keras. Kadang itu hanya nada meremehkan, tatapan setengah percaya, senyum tipis yang mengisyaratkan keraguan. Dan tanpa kamu sadari, sebagian kecil dari dirimu mulai mengecil. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu manusia. Dan manusia secara naluriah ingin diterima. Kamu menyesuaikan diri, mengurangi identitasmu, meredam cahayamu, menahan potensimu. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu tidak ingin mengganggu keseimbangan yang membuat orang lain nyaman. Namun ada satu hukum yang jarang dibicarakan. Takdir tidak pernah bernegosiasi dengan kenyamanan sosial. Dan malam ini, takdirmu berhenti menunggu. Ada sesuatu yang aktif, bukan suara, bukan cahaya dramatis, bukan kejadian besar yang terlihat oleh dunia. Yang aktif adalah kesadaranmu, kesadaran bahwa kamu sudah terlalu lama bersembunyi dari versi terbesarmu. Dan ketika seseorang menyadari itu sepenuhnya, tanpa drama, tanpa pengumuman, pergeseran besar terjadi. Ilmu perilaku manusia menunjukkan bahwa identitas diri adalah fondasi semua tindakan. Ketika seseorang menerima identitas barunya, otak mulai menyelaraskan keputusan, bahasa tubuh, bahkan frekuensi suaranya dengan keyakinan baru itu. Dan perubahan ini seringkali terlihat sebelum terdengar. Itulah sebabnya malam ini terasa berbeda. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi ada ketenangan yang tidak biasa. Ada kejelasan yang tidak memaksa. Ada perasaan bahwa kamu tidak lagi mengejar sesuatu, karena sesuatu itu sedang bergerak ke arahmu. Dan dengarkan ini baik-baik. Malam ini bukan tentang menjadi orang lain. Malam ini tentang berhenti berpura-pura menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Selama ini kamu merasa berbeda. Berbeda cara berpikir, berbeda kedalaman rasa, berbeda cara melihat dunia. Dan seringkali perbedaan itu membuatmu merasa sendirian. Namun kebenarannya bukanlah kamu yang terlalu berbeda. Lingkaranmu saja yang terlalu sempit untuk menampung visimu. Dan sekarang lingkaran itu mulai retak. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu akhirnya menerima bahwa kamu tidak diciptakan untuk mengecil. Inilah malam aktivasi, malam di mana identitas lama mulai runtuh tanpa suara. Malam ini, di mana kamu berhenti meminta izin untuk menjadi besar. Dan percayalah, besok mungkin dunia terlihat sama, tapi cara kamu berdiri di dalamnya tidak akan pernah sama lagi. Karena malam ini, kamu tidak lagi sekedar bertahan, kamu mulai muncul. Dan ketika seseorang mulai muncul sepenuhnya, semesta tidak punya pilihan selain memberi dia ruang. Bayangkan kembali ruang itu, ruang yang penuh suara, penuh opini, penuh orang-orang yang merasa tahu batas kemampuanmu. Di tengah ruangan itu ada sebuah lilin kecil. Cahayanya tidak besar, apinya tidak tinggi, anginnya sedikit saja bisa membuatnya goyah.
dan mereka tertawa. Mereka menunjuk, mereka berbisik, mereka yakin lilin itu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Lilin itu adalah kamu di masa lalu, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak berbakat, tetapi karena kamu masih sendirian di tengah mereka yang belum mengerti nilai cahaya kecil. Dan inilah yang jarang dipahami manusia. Setiap api besar selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat rapuh. Tidak ada kebakaran besar yang langsung muncul sebagai kobaran raksasa. Ia selalu dimulai dari percikan, dari titik kecil, dari sesuatu yang diremehkan. Selama ini mereka mengira kamu hanyalah percikan, sesuatu yang bisa dipadamkan dengan satu tiupan keraguan, satu komentar sinis, satu pengkhianatan kecil, dan mungkin beberapa kali mereka berhasil membuatmu redup. Mungkin kamu sempat hampir padam, mungkin kamu sempat mempertanyakan dirimu sendiri. Benarkah aku cukup? Benarkah aku bisa? Benarkah aku layak? Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Api sejati tidak mati hanya karena angin. Api sejati belajar dari angin. Ia belajar arah, ia belajar tekanan, ia belajar bagaimana tetap menyala dalam badai. Dan malam ini sesuatu berubah. Api kecil itu menyentuh kayu kering. Kayu kering itu adalah pengalamanmu, lukamu, penolakanmu, kegagalanmu, kesendirianmu. Semua yang dulu terasa seperti beban ternyata adalah bahan bakar. Coba renungkan itu. Semua yang mereka gunakan untuk meragukanmu justru sedang mempersiapkanmu. Semua ejekan itu menguatkan ketahananmu. Semua pengabdian itu membangun kemandirianmu. Semua ketidakpercayaan itu memaksamu belajar berdiri sendiri. Dan ketika api kecil menyentuh bahan bakar yang cukup, yang terjadi bukan lagi cahaya kecil, yang terjadi adalah perubahan suhu. Tiba-tiba ruangan itu terasa panas, tiba-tiba mereka tidak nyaman, tiba-tiba mereka berhenti tertawa, karena kobaran api tidak lagi bisa mereka kontrol. Inilah yang terjadi ketika seseorang berhenti mengecilkan diri. Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung mempertahankan hierarki yang membuat mereka merasa aman. Ketika seseorang yang dulu dianggap kecil tiba-tiba berdiri penuh percaya diri, itu penciptaan disonansi dalam pikiran mereka. Mereka tidak siap melihatmu berubah karena selama ini mereka merasa lebih tinggi saat kamu lebih rendah. Tapi malam ini kamu berhenti berada di bawah, dan pergeseran itu terasa. Bukan karena kamu berteriak, bukan karena kamu membuktikan sesuatu dengan agresi, tetapi karena kamu tenang. Api yang paling menakutkan bukan yang meledak-ledak, tetapi yang stabil, yang konsisten, yang terus membesar tanpa panik. Dan sekarang dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak menjadi api untuk membakar orang lain. Kamu menjadi api untuk menerangi ruang yang selama ini gelap. Namun, cahaya selalu membuat yang terbiasa dengan gelap merasa silau. Itulah sebabnya beberapa dari mereka akan menjauh. Beberapa akan berpura-pura tidak peduli. Beberapa akan mencoba meremehkan lagi. Tapi kali ini berbeda. Karena kali ini, kamu tidak lagi lilin yang bergantung pada perlindungan. Kamu adalah sumber panas, dan sumber panas tidak meminta izin untuk menghangatkan ruangan. Selama ini kamu menahan diri karena kamu takut menjadi terlalu ambisius, terlalu percaya diri, terlalu berbeda, terlalu kuat. Padahal yang mereka sebut terlalu adalah versi penuh dari dirimu. Dan malam ini kamu berhenti takut pada versi penuh itu. Inilah momen di mana lilin tidak lagi peduli pada ejekan, karena ia sudah menjadi api. Dan ketika kamu sudah menjadi api, orang-orang tidak lagi bertanya apakah kamu akan menyala. Mereka bertanya, seberapa jauh kobaranmu akan menjalar. Dan ini barulah awal. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi selalu bisa dirasakan. Frekuensi. Setiap manusia memancarkan keadaan batinnya. Ketakutan punya frekuensi, keraguan punya frekuensi, kepercayaan diri juga punya frekuensi. Dan selama ini tanpa kamu sadari,
kamu hidup dalam frekuensi yang aman, frekuensi yang tidak terlalu mengancam, frekuensi yang tidak terlalu menonjol, frekuensi yang tidak mengganggu struktur lama. Kamu berbicara dengan hati-hati, kamu berjalan dengan menimba reaksi. Kamu menahan pendapat agar tidak membuat gelombang, bukan karena kamu tidak punya kekuatan, tetapi karena kamu belum sepenuhnya menerima daya pengaruhmu. Namun malam ini frekuensimu berbeda, bukan karena kamu memaksakan diri, bukan karena kamu sedang membuktikan sesuatu, tetapi karena konflik batinmu selesai. Dan ketika konflik batin selesai, energi yang tadinya terpecah menjadi satu arah. Itulah yang disebut kohesi identitas. Dalam psikologi performa, ketika seseorang selaras antara pikiran, emosi, dan identitasnya, kehadirannya menjadi lebih kuat tanpa harus bersuara keras. Bahasa tubuh berubah, nada suara berubah, bahkan ritme nafas berubah, dan orang-orang di sekitarmu akan merasakannya. Besok, mungkin tidak ada yang berkata apa-apa, tapi kamu akan melihatnya. Tatapan yang lebih lama, nada yang lebih hati-hati, sikap yang sedikit lebih sopan. Bukan karena mereka tiba-tiba menyukaimu, tetapi karena mereka merasakan pergeseran kekuatan. Selama ini mereka nyaman karena kamu ragu. Namun, seseorang yang sudah selaras dengan dirinya sendiri tidak mudah digoyahkan, dan itulah yang membuat mereka gelisah. Kegelisahan orang lain bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena kamu tidak lagi bisa mereka kontrol, dan manusia secara naluriah takut kehilangan kendali atas posisi sosialnya. Itulah sebabnya beberapa orang mungkin akan mencoba satu hal terakhir. Mereka mungkin menguji kamu, melempar komentar kecil, mencoba memancing reaksi, menghidupkan kembali pola lama untuk melihat apakah kamu benar-benar berubah. Dan disitulah ujian frekuensi terjadi. Kalau kamu terpancing, kamu kembali ke medan lama. Tapi kalau kamu tetap tenang, mereka tahu ini bukan fase sementara, ini bukan motivasi sesaat, ini adalah transformasi identitas, dan transformasi identitas tidak bisa dibatalkan oleh opini. Sekarang rasakan ini. Dulu kamu masuk ruang dan berusaha menyesuaikan diri. Sekarang kamu masuk ruang dan ruang yang menyesuaikan diri. Dulu kamu membaca energi orang lain, sekarang orang lain membaca energimu. Itulah pergeseran. Bukan karena kamu menjadi dominan secara agresif, tetapi karena kamu tidak lagi meminta izin untuk ada. Dan ketika seseorang berhenti meminta izin, alam sosial mulai mengkalibrasi ulang dirinya. Peluang yang dulu terasa jauh tiba-tiba mendekat. Orang-orang baru mulai muncul, percakapan berubah arah, karena frekuensimu sekarang menarik yang sejalan dan mengusir yang tidak selaras. Ini bukan mistis, ini adalah resonansi. Manusia secara bawah sadar tertarik pada kestabilan dan keyakinan. Itulah mengapa sosok yang utuh secara batin seringkali memiliki magnetisme sosial yang tinggi. Dan kamu sedang memasuki fase itu. Namun dengarkan ini baik-baik. Semakin tinggi frekuensi seseorang, semakin jelas terlihat siapa yang tidak bisa mengikutinya. Beberapa akan menjauh tanpa drama, beberapa akan merendahkanmu diam-diam, beberapa akan merasa kehilangan versi lamamu. Biarkan, karena versi lama itu dibutuhkan untuk bertahan, versi baru ini dibutuhkan untuk bertumbuh. Dan kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan, kamu diciptakan untuk berkembang. Malam ini adalah titik kalibrasi ulang. Besok, mungkin dunia tidak berubah secara fisik, tapi dinamika berubah. Dan kamu akan merasakannya dalam detail kecil. Cara orang mendengarkanmu, cara mereka meresponmu, cara mereka berhenti meremehkan. Karena frekuensi yang dulu mereka takutkan akan kamu temukan. Akhirnya kamu temukan, dan begitu kamu sadar akan kekuatan itu, tidak ada jalan untuk kembali menjadi kecil.